Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Nurila, NIM 2102050001 dari jurusan Sosial Ekonomi Perikanan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sistem pernapasan pada ikan. Sistem pernapasan pada ikan. Proses pernapasan pada ikan sangat berbeda dengan manusia. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang adalah organ yang biasanya terletak di samping badan ikan. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan lembab. Lembaran ini mengandung banyak filamen. Pada filamen inilah terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler dan menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Terdapat sedikit perbedaan insang pada ikan, berdasarkan jenis ikannya. Perbedaan ini terbagi menjadi 3. Pada ikan bertulang sejati atau Osteichthyes, ikan bertulang rawan atau Chondrichthyes, dan kelompok ikan tanpa insang. Ikan bertulang sejati memiliki insang yang dilengkapi dengan tutup insang. Tutup ini disebut dengan operkulum. Sedangkan ikan bertulang rawan, insangnya tidak memiliki tutup insang. Jenis terakhir adalah kelompok ikan tanpa insang. Jenis ini bernapas dengan gelembung udara yang disebut pulmosis. Contohnya adalah ikan paru-paru atau dipnoi. Bagian-bagian insang. Insang merupakan organ yang rumit dan memiliki banyak bagian. Yang pertama, operkulum. Berfungsi melindungi bagian kepala dan mengatur mekanisme aliran air sewaktu bernapas. Yang kedua, membran branchiostega, katup pada waktu air masuk ke rongga mulut. Yang ketiga, lengkung insang atau arcus branchialis, tempat melekatnya tulang tapis insang. Terdapat banyak pembuluh darah dan pembuluh saraf. Yang keempat, tulang tapis insang, berfungsi mencegah organisme makanan melalui celah insang. Yang kelima, lembaran insang, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang keenam, filamen insang, dan yang ketujuh, tapis insang, menjaga agar tidak ada benda asing yang masuk ke dalam rongga insang. Fungsi insang pada ikan. Berikut adalah fungsi insang pada ikan. Yang pertama, alat pernapasan. Yang kedua, alat ekskresi garam. Yang ketiga, penyaring makanan. Yang keempat, alat pertukaran ion. Dan yang kelima adalah osmoregulator. Selain sebagai alat pernapasan ikan, insang punya beberapa fungsi lainnya. Yang pertama adalah sebagai penyaring garam, terutama untuk ikan yang hidup di air laut. Jadi, kadar garam yang berlebih dalam tubuh ikan akan disaring dan dikeluarkan oleh insang. Selanjutnya, insang juga berfungsi sebagai penyaring makanan. Di insang, makanan akan disaring untuk memastikan bahwa makanan tersebut mudah dicerna oleh organ pencernaan ikan. Terakhir, insang berfungsi sebagai tempat pertukaran ion. Pertukaran ion ini dilakukan untuk mengontrol keseimbangan air dan ion yang ada di dalam tubuh ikan. Jadi, insang membantu ikan mengatur kondisi dalam tubuh dengan lingkungan tempat tinggalnya. Baik, sekian video dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.